dia ini adalah negosiator yang hebat. Objektifnya bukan itu. Dia ingin ada deal yang dia mau buat antara Amerika dengan negara yang dia mau bikin dealnya. Caranya gimana? Kalau Cina yang besar dia bilang, gue nggak mau ikut dengan lo, gue nggak perlu negosiasi, gue retaliate. Ya, tapi kan nggak semua orang punya resources sebesar itu gitu. Kalau kecil kita diajarin hemat pangkal kaya. Kalau di dalam situasi kayak gini itu belanja pangkal pulih. Pemerintah harus spend uang sebenarnya. Yang bikin krisis itu kan kepanikan sebenarnya kan. Karena perception much more important than reality. Iya, kata Iya, Bambang Pacul. Enggak kata All Rise. Ya. All right, yang dikutip oleh Bambang. Kalau memang mau kerja di luar negeri, itu kita harus aiming untuk yang Iya. yang Bener grade itu. paling tinggi lah, ya kan? Iya Iya, betul. betul. Di kampung kau ini banyak opportunity kan. Oke. Ini masih ada pertanyaan? Enggak, regulasi udah. Gua ada pertanyaan karena udah disinggung juga Bang Dede soal Trump kan. Nah ini pertanyaan istri saya sebenarnya Bang. Emang Trump itu ngaco atau rasional nggak sih kebijakannya menurut Abang? Karena istri saya bilang Trump ini ngaco banget deh. Ini teman-teman aku gitu kan. Nah gitu kan gitu. Kalau Bang Ciri Biar bilang abang yang ngomong, kalau saya ngomong kan dibantah sama dia. Tahu Ya, apa lu? ya pernah tinggal di Amerika gua apa lu? Iya, Bentar kan? gitu juga. Ya belajar ekonomi gua apa lu gitu kan? Iya, salah. Main gitu. Salah pula secara latar belakang Iya. gitu kan. Kalau menurut gue, dia ini adalah negosiator yang hebat. Objektifnya bukan itu. Dia ingin ada deal yang dia mau buat antara Amerika dengan negara yang dia mau bikin dealnya. Caranya gimana? Kan dengan cara yang nggak sopan. Dia bilang kan, Republikan bilang, katanya beberapa orang di Republikan bilang, itu yang tarif kita aja yang ambil alih. Ya, but tapi Trump kan bilang, dia bilang, tetapi cara gue negosiasi beda sama lo. Kan ada tuh di dalam pidatonya yang dia bilang pemimpin negara sekarang berbondong-bondong minta ketemu apa segala macam, kan dia sebut seperti itu kan. Karena memang objektifnya itu adalah untuk negosiasi, Manggil orang ya. manggil orang. Kemudian kalau orang udah terdesak, ya, ini kan kayak orang main kartu, udah terdesak, dia bilang lo kalau mau gue harus minta ini. Belum tentu nanti dealnya adalah yang dia minta itu. Oke. Bisa lagi yang lain gitu, ya kan? Yang Call penting kita tinggi. ngobrol dulu bareng ini. Ya, Yang penting call tinggi dulu kan. betul. Kan ada di Wall Street Journal kalau nggak salah ya. Dia bilang, dia minta bahwa semua negara yang negosiasi sama dia mau kemudian mengexclude China. Oke. Ya, karena jadi bisa banyak hal yang tiba-tiba dia lakukan gitu. Dia bilang ini semua negara kena tarif, begitu last minute dia lihat agak repot, bondnya jatuh, dia tunggu 90 hari. Iya. Ini memang orang dagang. Iya. Ya, jadi dia gunakan istilahnya tuh, bahasa kerennya tuh weaponized trade. Menggunakan perdagangan sebagai alat untuk tawar-menawar. Tapi apakah dunia ini bergantung pada the mercy of Presiden Trump sekarang? Sekali lagi tergantung dari negaranya itu less tulus nggak. Kalau Cina yang besar dia bilang, gue nggak mau ikut dengan lo, gue nggak perlu negosiasi, gue retaliate. Ya, tapi kan nggak semua orang punya resources sebesar itu gitu. Vietnam misalnya, kalau dia niru Cina celaka dia. Dan bagusnya ya negara ASEAN nggak retaliate karena Great Depression, depresi besar tahun 30 itu terjadi ketika semua negara saling balas. Sebetulnya yang paling itu kalau kata ekonom tuh biarin aja itu persoalan domestik Amerika, di-ignore aja. Cuman kan secara politik nggak mungkin. Kalau Indonesia kena, industri tekstil kena, masa pemerintah bilang ya udah kita diamin aja lah gitu. Nggak mungkin itu secara politik dilakukan. Meskipun itu 2,5% dari 2,5%. kalau kata Bang Nggak Dede. Tapi artinya kan Trump itu ngerti potensi dan ngerti bagaimana cara value dirinya dan negaranya kan sebenarnya Bang. Betul. Dia paham betul di dalam bargaining posisi tawar dia tuh ada di mana. Nah tuh yang kamu jangan bilang Trump ngaco aja nih Bang Dede ngomong. Kalau gue kan ente bantah.
Ini sebetulnya keterangan dari kaos ini. Iya. Ini weapon of the week, Bang. Ini weapon of the week. Bantah terus, gue juga mirip-mirip itulah argumen gue. Cuma nggak serapi ini aja. Iya, dan kedua memang legitimasi lu agak kurang untuk jago menurut gua. Ini kan memang inward looking. Bagaimana kepentingan Amerika karena gini apa equality, Apa inclusion, inklusi itulah itu. ya yang equality, inclusion apa yang itu Diversity. ya DEA itu kan. Ya kan itu kan marketnya Trump tuh yang anti itu semua kan. Saya jelasin kayak gitu masih dibantah kemarin Bang. Kalau Abang kan nggak mungkin dibantah. Aman ya Ki. Tapi ada kemarin denger ceramahnya Pak CT ada Bang Dede juga di sini. Yudhoyono Situn ya kan. Yoi. Gue ke launchingnya datang loh gua. Iya ya. Di Jakarta Theater pasti. Iya. AHY. Aku harus yakin. Waduh, Ada lagunya waktu itu waktu launching ini. Iya. Ada itu. Iya, waktu lagunya. lu nggak jadi panitia waktu itu kan? Waktu launching ini dia beneran. Iya. Ada bocah-bocah banyak yang nyanyi paduan suara gitu. Aku harus yakin. Gitu. Beneran loh Mas. Ya mungkin Gue ya. datang loh launchingnya. Ya, ciptaan SBY bukan. Gak ngerti. Ayo. Pak SBY udah ngelukis kayaknya waktu itu. Yang sangat bermasalah adalah efek tidak langsungnya. Bahwa kalau perang dagang ini terus, apalagi Cina dan Amerika ini betul-betul terjadi, tidak ada salah satu pun yang mau mengalah, maka akan yang terjadi adalah permasalahan dunia secara umum. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dibahas sedikit oleh Pak Raden, tentang turunnya pertumbuhan ekonomi global. Nah, turunnya pertumbuhan ekonomi global ya akan berpengaruh juga terhadap demand global. Karena kalau ekonomi tumbuhnya turun, demand-nya pasti turun. Permintaannya pasti turun. Kalau permintaan turun, harga-harga komoditas kita, baik hard commodity maupun soft commodity, itu juga akan turun. Dan hari ini sudah terlihat dampaknya. Belum perang dagangnya, harganya sudah turun. Kita lihat harga minyak sudah turun, ya harga timah yang paling parah turunnya sampai 17% hanya dalam waktu 1 minggu. Yang naik hanya emas. Kenapa emas naik? Karena dia adalah pengganti ya currency safe haven. Daripada dolar yang melemah, maka emas yang akan menaik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu ekonomi Indonesia itu sangat bergantung pada komoditas. Nah, kalau harga komoditas turun, itu pengaruhnya akan sangat signifikan kepada seluruh sektor termasuk pendapatan fiskal kita. Nah, yang kedua, tentu pertumbuhan ekonomi turun akan berlaku juga untuk turunnya investasi. Nah, kalau investasi turun, harga komoditas turun, fiskal kena pengaruhnya, yang akan terjadi adalah permasalahan seluruh, apakah itu pemerintah, dunia usaha akan melakukan yang namanya radikal efisiensi. Ini gue Pak JT ini, Dit. Lebih panjang pidatonya daripada AHY kan. Akhirnya lebih banyak bos. Cuma nggak kita puter aja. Gitu. Iya Bang. Kenapa? Pertumbuhan turun, iya ditanggapin lu. Ya, betul, agak menakutkan juga. betul. Itu makanya tadi Artinya kita nggak bisa abai-abai banget karena dampak nggak langsungnya yang bisa dibilang kita sama rasakan. Pak CT itu betul bahwa yang paling bahaya itu adalah kalau seluruh dunia itu retaliasi, saling berbalas. Karena berarti itu perdagangan global akan turun. Kalau perdagangan global akan turun, ekspor akan turun. Kalau ekspor turun, maka orang nggak mau invest. Kalau orang nggak mau invest, maka lapangan kerja nggak akan tercipta. Kalau lapangan kerja nggak tercipta, maka konsumsi turun. Jadi itu yang disebut, Keynes nyebutnya sebagai downward spiral. Bang, tapi mungkin nggak ada yang akan mengalah. Kalau dari bahasa Pak JT, kalau tidak ada yang mengalah, Amerika sama Cina, dalam ekonomi ada istilah mengalah atau apa sih, ada Sekarang ketemu buktinya, equilibrium atau apa? sekarang buktinya semua negara ASEAN tidak memilih untuk tidak retaliasi, termasuk mengalah. Indonesia. Ya,
Karena mengalah ini maksudnya retaliasi. retaliasi. Oke. Ini dadaku mana dadamu enggak iya. ya. Ini dadaku. Iya sini tak lihat dadamu. Sini aku beluk. yang retaliate, yang tidak mau mengalah itu hanya Cina. Naik terus kan. European Union masih ditunggu, tapi yang lain Ya. itu karena itu efek globalnya mungkin jauh lebih kecil karena dulu Great Depression itu terjadi gara-gara itu salah Retaliate. satunya. Nah itu tadi soal komoditi, kita kan bergantung pada komoditi nih ekonomi kita. Sementara harga komoditinya emang udah drop Bang ya? Kan Andalan kita. pasar itu bekerja 6 bulan sebelum kejadian. Pasar komoditas, pasar keuangan itu nggak ada. Kalau udah baru terjadi baru kemudian kita beli. Orang tuh kan udah ngantisipasi ini bakal naik, beli sekarang. Ya, kalau nggak makanya ada istilah di price in. Nah, jadi begitu mereka ngelihat, ada kemungkinan nih ekonomi globalnya turun. Berarti apa? Nanti permintaan energinya itu akan turun. Kalau gitu gue buang sekarang supply-nya. Harganya jatuh dari sekarang. Oh. Nah kalau kita tadi yang dibilang sama CT, 60% dari ekspor kita itu adalah komoditas. Jadi nanti ya kita harus jaga-jaga batu bara bisa turun. Sawit. Nikel bisa turun. Sawit sekarang masih agak lumayan gara-gara ada aturan B20. Oh. Jadi permintaan domestiknya. Jadi kalau di dalam kondisi itu maka selain tadi diregulasi, negosiasi sama Amerika, yang mesti dilakukan pemerintah itu adalah fiscal stimulus. Insentif tadi Bang. Nah, itu Insentif gimana tuh? tadi termasuk juga meningkatkan daya beli. Jadi misalnya ini gue selalu bilang ya kalau kecil kita diajarin hemat pangkal kaya. Kalau di dalam situasi kayak gini itu belanja pangkal pulih. Pemerintah harus spend uang sebenarnya. Karena kalau dia kan Keynes tuh ya ini tentu terlalu menggampangkan masalah. Dia bilang ngatasin krisis tuh sederhana. Orang suruh datang, terus suruh gali tanah, kita kasih uang. Sorenya tanah yang udah digali, suruh uruk lagi, kita kasih uang. Terusnya dia begitu dia punya uang, dia akan belanja. Begitu dia belanja, ada permintaan. Begitu ada permintaan, maka produksi akan jalan. Begitu produksi jalan, dia akan narik tenaga kerja baru. Stimulusnya dari pemerintah. Nah, Salah juga dibikin pilkada serentak ini kan. Iya, stimulusnya karena susah enggak- seri satu kali. Iya, harusnya Iya. kan dibikin serial aja Bang. Iya, dari, bloated. dari segi itu betul. Iya, iya. Ya, dari segi itu Karena betul. pemilu adalah insentif. Iya. Ya, karena belanjanya Stimulus. Nah, Banyak sekali. tapi kan sebenarnya gini Bang, ada Nah, ini yang bahaya misalnya tadi. Radikal efisiensi, Ri. Ya. Kalau orang udah rugi radikal, artinya kan kalau tadi kata Bang Dede, harusnya kan lempar nih. Tapi kalau lagi kayak gini, radikal efisiensi artinya itu makanya- yang bahaya. Bahayanya gimana Bang? Sorry, Apakah gua- pemerintah juga akan bisa lakukan itu? Gue potong ya. Keynes itu adalah ekonom yang percaya bahwa ekspektasi itu lebih penting daripada tingkat bunga. Jadi kan orang selalu bilang, oh kalau tingkat bunganya tinggi gue nggak mau invest dong. Nanti kemahalan bayar bunga bank. Kalau Keynes tuh percaya bunga boleh tinggi, tapi kalau gue yakin return gue lebih tinggi dari bunga bank, gue akan tetap invest. Jadi ekspektasi. Nah, soal ekspektasi ini yang bahaya. Kalau lo udah melihat bahwa ekonominya akan turun nih, akan slow down, lo sebagai pengusaha akan ekspansi nggak? Enggak. Nah, kalau lo nggak akan ekspansi berarti investasi lo turun. Padahal belum kejadian. Begitu lo turunin, itu produksi turun, lapangan kerjaannya merosot. Jadi di dalam ketika private sector swasta enggan untuk taruh uang, pemerintah harus kasih uang. Berarti musuhnya efisiensi dong. buat pasar. Sebetulnya. Makanya karena private sector akan lakuin, tadi CT bilang radikal efisiensi. Swasta pasti akan lakukan itu. Dalam kondisi seperti itu nggak boleh tightening di pemerintah. makanya efisiensi pemerintah harus segera kembali Bisa di-execute. dialirkan gitu. Persis. Itu problemnya bukan efisiensinya, seberapa cepat Bisa pengembaliannya ini gitu boleh kan. dipakai MBG, Iya, boleh iya. pakai BLT Iya. gitu-gitu kan Bang. Kan efisiensi ini bukan pemerintah berhemat, tapi Relokasi. Realokasi. realokasi sumber-sumber yang dianggap tidak efektif. Efektif ya. Lemak kalau Lemak. bahasanya. Nah, Makanya sorry kalau gue potong ya. Makanya menurut gue nggak bisa cara ngelakuin efisiensi itu dengan formula. Misalnya gini, perjalanan dinas kan dianggap itu Pemborosan. pemborosan. Tapi kalau lo bikin semua perjalanan dinas nggak ada, itu Kemlu main internet dia. Gimana dia mau pergi kalau dia nggak bisa terbang? BKPM Pakai nggak Zoom, bisa, Zoom, ya kan? Bang, Zoom. Pakai Zoom.
BKPM juga nggak bisa. Atau misalnya pariwisata dipotong, orang nggak ada lagi Traveling. hotel segala macam, pasti akan kena. Jadi cara yang paling baik sebetulnya adalah begini, efisiensi itu benar harus dilakukan karena banyak belanja kita yang enggak. Ya, Itu lu udah tahu banget tuh ya, gue tahu lah. Itu misalnya dari pagi sampai sore bisa 10 kali itu makanan datang. Kita udah perut begini tetap datang juga karena soal pengadaan. Iya di kan? gedung yang sama 10 meeting 10 amplop. Ya, kan? ya kan. Iya, Jadi kan? kayak gitu. Udah 10 titik 10 apa lu juara pingpong pula satu kantor kan. Jadi, nah itu makanya gue bilang, gue kok segoblok ini main pingpong bisa juara pasti. Untung gue sadar diri. Nah, Ternyata diumbang. jadi Dibikin surat sama anak buah kan. Jadi kembali lagi soal efisiensi, caranya gimana caranya kalau kita nggak bisa pakai formula? Itu basisnya harus audit, harus dilihat belanja apa yang nggak efektif, itu yang dipindahin. Dan itu terbuka dan diumumkan kan. Ya kan ada untuk audit di BPKP segala macam, kita bisa tahu. Oh ini waktu dipakai nggak bisa nih belanjanya digunakan, tapi nggak bisa dengan formula perjalanan dinas, apa acara seremonial atau apa. Itu kalau itu yang terjadi, ada sektor-sektor yang memang hidupnya dari seremonial, hidupnya dari perjalanan dinas Emang gitu. tugasnya seremoni. Iya kan? Iya kan? Kayak protokol. Iya kan? Sekarang protokol ya. Iya. Kalau seremoninya nggak ada, ya apalah gunanya dia. Pasukan sambut-sambut pisang. Jangan ya. seremonial, emang KPI saya apalagi Pak. Pak, buat apa saya belajar trompet ini? Jadi yang mesti dilihat adalah itu yang mana yang nggak efektif. Nah, yang oke kalau boleh kita agak ini ya, apa namanya kritis ya. Boleh lah. Ya, orang lu kritis. Apa yang lu lihat yang salah dari efisiensi dan disbursement pemerintah sampai detik Satu, ini? gue bilang dengan cara pakai formula across the board, maka kemudian orang kemudian jadi protes, minta akhirnya relaksasi sama pemerintah, sama presiden segala macam. Wah ini kalau dilakukan begini kita nggak bisa negosiasi Pak, misalnya kita nggak bisa nih marah sama Kementerian Keuangan, karena memang ada bagian yang harus ada perjalanan dinas, nggak bisa enggak lah, ya kan? Ada bagian yang memang tadi harus ada seremoni, ada bagian yang memang harus bikin seminar di hotel atau apa, mesti ada itu. Nah cuman pertanyaannya adalah itu efektif nggak? Nah jadi itu satu, ya. Kemudian yang kedua adalah kan efisiensi ini diambil duitnya dari kementerian. Disimpan kan, nggak boleh lama-lama nih. Tadi yang Ari bilang dia mesti bisa digelontorin segera, apalagi dalam situasi seperti ini. Programnya. Ya, tentu programnya Yang direct yang ya. bisa, yang kalau menurut gue harus yang multipliernya tinggi. Misalnya kasih contoh tuh pariwisata. Pariwisata Oh, tuh itu argumennya. lapangan kerja itu kan banyak banget Dan UMKM. 60% ekonomi kita itu. Betul. Ini boleh interupsi dikit Iya, ya. iya. Waktu nonton penjelasan lu soal ini yang lu bilang bahwa yang perlu digelontorkan salah satunya pariwisata bos. Sebelah gua senior kita Dr. Jansen Sitindaun ini kan. Sekarang staf khusus Menteri PU. Kutunggu-tunggu si Dedek tadi. Nggak ngomong dia soal infrastruktur. Harusnya habis ngomong pariwisata. Kan lama dia baliknya sebut nih. infrastruktur ini. Bang kan nggak bisa langsung. BLT. Gimana sih? Nggak semua. Tapi parat-parat karya kan bisa lah. Kita kan. Nah, kalau mau infrastruktur, bikin yang namanya infrastruktur sederhana, misalnya jalan desa. Orang bangun jalan desa yang skillnya nggak butuh rumit-rumit, Iya. suruh bikin jalan desa kayak Keynes bilang, dikasih duit, itu yang namanya cash for work, Oh, padat karya padat ini karya, ya, itu namanya padat karya tunai. Atau misalnya orang kehilangan lapangan kerjaannya, cash for training, lo ikut training lo dapet duit. Oh, kayak prakerja dulu. Nah, jadi Berarti- itu caranya dilakuin seperti hal-hal kayak gitu. Itu yang seketika bisa. Karena kalau kita bikin sesuatu yang panjang, bagus, tapi duitnya kita pegang, kan nggak ada yang ngalir ke bawah. Berarti beton mengambang ini nggak bisa dibangun nih sekarang infrastruktur beton mengambang. Makanya Bang Jansen bisa. Iya. Bahkan lama infrastruktur, tapi bisa lah gali-gali barang itu kan. Gitu. Kalau itu waktu itu padat karya tunai Bang Jansen, bisa dilakuin. Jadi waktu zamannya Pak SBY waktu itu Gunung Merapi meletus. Nah, untuk ngatasin itu natural disaster, bencana, orang desa dipekerjakan, dikasih uang. Jadi model-model kayak gitu tuh bisa. Atau kalau misalnya mau ramah lingkungan, padat karya tapi produknya mangrove.
Jadi model-model kayak gitu deh. Jadi kayak koperasi merah putih yang katanya 70.000 di 70.000 titik segala macam itu juga Itu kan program jangka panjang. iya nggak bisa langsung disburse Nggak juga bisa. tuh Bang ya. Jadi kalau MBG itu nggak bisa ditunggu semua, tapi yang bisa udah jalan langsung di disburse uangnya, dipercepat gitu. Jadi gini loh, logikanya gini. Kalau lo hemat 30%, lo juga mesti spend 30% Di tempat lain. di tempat lain. Tapi jangan 30%, di sini lo hemat, terus lo nunggu baru setahun baru 30. Ya duitnya ngendap di sini, ngendap di Bank Indonesia. Ini prinsipnya Robin Hood ini ya. Rampol Rampok lagi atas, rampol bagi bawah. Redistribusi sebenarnya relokasi kan. gitu ya. Hah, gitu ya. Rampok. Hah. Dinda. Bang, oke, soal ini Bang yang belakangan juga yang meresahkan soal dolar. Harga dolar ya. Ini kan menarik juga kan. Wah, ini dolar udah 17.000 nih. Wah, pokoknya itu tanda-tanda ekonomi kita udah menuju kolaps lah, udah kacau dolarnya. Makin kuat, Ada rupiah makin abang-abang yang melemah. senyumnya makin lebar juga ada. Ya. Tapi mostly yang orang nggak tahu, abang-abang kalau abang-abang kan Iya senyum makin lebar nggak apa-apa iya, ya. makin senyum lebar dia makin ekonomi makin kolaps. Gitu. Tapi kan public common sense adalah wah ini menuju 98 nih. Dulu 98 juga 16.000 17.000. Logikanya gimana sih Bang? Apakah memang kalau rupiah kita atau dolar menguat itu ekonomi kita dalam bahaya yang pelik? Yang paling penting itu adalah pelemahannya itu nggak drastis. Gue kasih contoh deh ya. Waktu gue meninggalkan kabinet sebagai Menteri Keuangan, itu rupiah kita di 11.000 berapa lupa. Sekitar hampir 12.000, 11.000 sekian lah, 11.600. 2014 tuh Bang? 2014. Sekarang kan berapa? 16.000. Ah ya, 16.800 lah. 16.800. Kemarin 17.000 sempat. Itu berarti kan depresiasinya 5.000 sendiri. Bener nggak? Ya. 5.000 dari 11.000 udah 50, hampir 50%. Pertanyaan gue, krisis nggak kita? Enggak. Enggak kan? Oh iya. Iya kan? Biasa saja ya. Jadi Tapi naiknya dikit-dikit. ya. Gitu. Jadi kenapa itu terjadi? Ini yang bedain ya antara 98 dengan kalau sekarang kalau sifatnya gradual itu orang terbiasa, bahasa gue tuh accustomed, terbiasa dengan fluktuasi. Jadi orang tuh udah ngerti rupiahnya bisa melemah, dia taruh sebagian portfolionya dalam dolar. Itu yang tadi lo bilang abang-abang itu happy. Dia bilang, Mungkin Bang. sebagian juga bilang Masuk Bang Dede. nggak apa-apa. Gue ada sebagian di dalam dolar, orang nggak panik. Iya. Tahun 98 sistem siap, di dalam bener-bener. exchange rate kita itu fix. Iya. Kita nggak pernah berpikir bahwa exchange rate-nya bisa berubah. Jadi semua orang itu pegangnya nggak pegang dolar. Begitu dia pinjam dalam dolar, penerimaan dalam rupiah, utangnya dalam dolar. Karena dia yakin dolarnya nggak bakal berubah. Terus? Begitu dilepas sama Bank Indonesia tahun 97, tiba-tiba utangnya naik, dia kaget. Oke. Dia nggak bisa bayar ke bank, terjadilah krisis perbankan. Kalau sekarang si perusahaan, misalnya kayak gini, dia udah mikir, oh gue lihat dari tahun lalu berapa persen nih depresiasinya. Tahun depan kira-kira rupiahnya segini. Gue pegang, dia cicil dolarnya. Jadi krisis membuat orang menambahkan variabel dalam projection Persis. bisnisnya dan aktivitas ekonomi. Dia Customize ininya dia dia calculated ya, uangnya risk dia. sekarang, sehingga nggak terjadi kepanikan. Oh. Dulu pada waktu itu semua orang panik, dia begitu khawatir, kita nggak pernah tahu nih tiba-tiba dolarnya. Semua orang berbondong-bondong pergi ke apa teman yang jual ATM. valuta tuh, Oh ini money changer. money changer. Sekarang orang enggak, dia tunggu, mungkin ada sebagian, wah ini kalau lagi rupiahnya bagus dia beli, dia lakuin. Jadi dia lakuin portfolio balancing yang nggak perlu diajarin. Karena pengalaman ini. Jadi misalnya ada menyesuaikan. anak yang orang tua yang anaknya sekolah, udah dari lama dia udah nyimpennya di dalam dolar. Jadi kepanikan, yang bikin krisis itu kan kepanikan sebenarnya kan. Karena perception much more important than reality. Iya, kata Iya, Bambang Pacul. Enggak kata Atau All Rise. Ya. All Rise yang dikutip oleh Bambang Pacul. Enggak jelas. Itu benar sekali di dalam, Persepsi ini, Bang, ya. di dalam itu kalau bahasanya Keynes yang disebut sebagai animal spirit. Apa tuh animal spirit? Jadi gini, kalau harga saham, lo nggak ngerti sahamnya, tapi semua orang bilang, wah ini barang bagus, semuanya beli. Padahal kita nggak tahu barang apa. Kalau Influencer dibilangin saham ya, ini ya. kalau dibilangin dia juga nggak percaya.
begitu jatuh kita udah bilang nggak apa-apa tuh barang bagus, semuanya jual. Itu yang terjadi di pasar keuangan, panic selling dengan panic buying. Karena influencer Karena tertentu ya ada. Ini cara yang sederhana, jangan dilakuin ya. Ini benar-benar jangan dilakuin. Kalau misalnya di dalam gedung kita nonton film di gedung bioskop, ada orang yang teriak api, itu jamin orang akan lari walaupun belum tahu ada api atau enggak. Dia nggak mengambil risiko kan. Ternyata api budin kan orang gitu. Api budin. Api budi apa api buah? Atau lo kalau nonton di Dua-duanya stadion orang Betawi sama Boyong bisa bang. atau nonton di stadion kampus, Iya. ya nonton bola. Coba kita ngomong gini, wah hujan ya, itu airnya belum kena, kita lihat ke atas. Iya, betul. Itu yang disebut sebagai psikologi massa dari animal spirit. Maksudnya hujan kan. Itu makanya kenapa orang kalau nyebut bom di pesawat itu bisa kena Iya, hukuman iya. berat ya. Benar. Padahal dia cuma main enggak bercanda kok. Pale lo bercanda gitu kan. Benar, karena psikologi dari crowd itu dia akan lihat ngikutin orang. Bang, tapi gini deh, bodoh-bodohan aja. Kalau misalnya harga dolarnya makin tinggi nih, Efeknya kursnya itu iya dampaknya apa buat Inflasi. kita nih sekarang? Ini yang mesti dijagain. Karena barang kita kan banyak impor. Jadi yang mesti dijagain adalah kenaikan harga barang yang datangnya dari impor. Karena kalau dia datang dari impor dengan dolarnya jadi lebih lemah, dia jadi lebih mahal. Apalagi kayak komoditas pokok kayak Beras. Hah? kedelai. Ya kedelai. Kita impor-impor ini ya. Iya. Bukan keledai bang, Ya, kedelai. ya, kedelai. iya. Ya. Itu nanti kalau kedelai jadi lebih mahal. Nah itu makanya harus dibikin bantalannya. Oke. Makanya tadi gue bilang mengenai BLT segala macam jadi penting. Tapi bagusnya adalah depresiasi rupiah apa? Industri domestik itu terproteksi sebenarnya. Karena barang impor jadi lebih mahal. Gimana tuh? Jadi Iya misalnya kan, gini. lebih mahal. Jadi Jadi yang barang di impor bawah, jadi lebih mahal sehingga lo yang tadinya nggak kompetitif bisa jadi kompetitif. Oh. dengan harga yang sama dengan Yang sama, barang impor. persis. Oh dagangan teteh ini bisa lebih laku nih ya. Iya, kalau lo bikin produksi domestik, begitu barang impornya laku, yang tadinya barang lo nggak laku jadi laku jadinya. Itulah gua khawatir Nanang nggak bisa makan roti gandum ini nanti. Iya bener. Sordo. Roti keras amat. Ini mahal lagi kan. Makanya kan Pak JK waktu 98, Sordo itu lu makan gak? gue nggak begitu suka Lu itu. bubur ayam Gue suka mau- bubur iya, ayam. iya, soalnya. Gak semua kebudayaan begitu Bang Dede ikutin. Belajar di Harvard tapi makannya ini. Bubur ayam. Iya, iya. Oh bang, tapi gue jadi inget lagi. Gue lihat penjelasan lu beberapa tahun lalu ketika Taper Tantrum, lu berusaha meyakinkan Presiden SBY bahwa sebenarnya kurs yang rupiah yang agak melorot nilainya atau terdepresiasi itu justru lebih bagus gitu. Nah soal competitiveness itu gimana tuh bang? Nasi udah. Iya bentar lagi satu lu jangan ganggu nanya dulu. Takutnya lapar beliau. Iya, enggak ditahan Gini, kok. Oh, iya, udah selesai. Dia yang jawab. ini ciri berpikir yang namanya Deux et Machina. Negara nentuin preferensi orang itu siapa. Kayaknya dari maksudnya belum lapar ya. Nah, jadi tapi gue jawab pertanyaan lo. Selama rupiahnya melemahnya sejalan dengan depresi mata uang lain, itu oke. Jadi misalnya gini, mata uang lain melemah 5%, kita 5%. Gak ada masalah, karena kalau mata uang kita melemahnya 1%, yang lain 10%, barang kita jadi gak kompetitif. Karena kalau kita jual barang ekspor, kalau rupiahnya melemah, barang kita kan jadi lebih murah. Oke. Misalnya dulu $1 ya 15.000. Sekarang misalnya nih $1 jadi 17.000. Dia kan bisa beli lebih banyak barang dari Indonesia jadinya. Jadi dengan gitu kita jadi lebih kompetitif. Gitu. Jadi di setiap krisis itu dan setiap perubahan selalu ada ancaman dan kesempatan. Peluang. Itu kata Bambang Pacul kan. Tapi itu benar kan? Iya. Ya. Bang munculnya ekonom apa? Banyak banget kita Cocok juga kalau Bambang Pacul ngomong sama Bang Dede kalau apa Iya Bang Gimana, Dede. Bang? Abang termasuk Korea juga gak bang menurut abang? Ya enggak. Gila lo. Anak Menteng siapa tahu dia ngaku Korea. Pak Prabowo aja mengaku Korea katanya. Jadi ada cerita bang Pak Prabowo dalam ini suatu pertemuan dari pas kapan itu ya? Pas ini. Pelantikan presiden ya, ada Presiden Jokowi ada Presiden Prabowo katanya. Kata Pak Jokowi, ini cerita Pak Bambang Pacul. Aku
100% Korea kan gitu ya Ria? Oh, Enggak, iya. Pak Jokowi Korea nggak Mas katanya. Kata siapa? Pak Kata Prabowo. Pak Prabowo. Pak Jokowi jawab 100%. Oh Pak Jokowi bilang gitu. Iya. Terus Pak Prabowo bilang, aku juga Korea kan Mas. Loh Korea dari mana Pak Jenderal ya kan? Loh bapakku guru kok. Ya guru itu kan dosen bapaknya Pak Jenderal. Beda sama guru yang dibayar Korea-Korea itu. Menteri pulang. Iya. Budi pernah dimarahin Pak Prabowo. Kenapa? Bukan dimarahin sih. Jadi saya nanya sama Pak Prabowo, Pak ini makan siang bergizi ini inspirasi Bapak dari mana Pak? Kan Bapak nggak pernah susah gitu. Lu udah pernah lihat tentara mati depan tenda lu? Belum pernah kan? Ya belum. Berkemah aja nggak pernah. Iya. Kampretnya dia bang dalam formasi duduk. Iya. Adi duduk di situ, dia bikin Pak Prabowo agak naik pitam, gua di sebelahnya kan, dia terdampak langsung gua. Budi rencananya kasih bahasa Perancis dulu Pak. Iya, gua tadi mau bangun Bapak. Udah hilang. Kasih sampah dulu bahasa Perancis campur Jerman gitu Pak. Ilmu hilang. Gimana surviving mode aja Bang, supaya damai sampai akhirnya. Iya, oke lah. Tapi gue Bang Pacul nih, Pak, dia iya. ekonom. Iya. Abang bukan Korea ya? Merasa Korea nggak? Korea lah. Ih, Paling enggak itu pembela pelatih Korea ya kan PSSI kan. aduh kacau. Jadi kita berpendapat soal. Terakhir nih bang, sebagai anak buahnya Pak Luhut, gimana perasaan abang melihat Ini punya bos? pertanyaan apaan? Pertanyaan apa? Ini Lu nanya perasaan. Gak gini, gue mau nunjukin dulu satu hal ya. Ini yang kemudian jadi muncul dan menjadi bahan, akhirnya kabur aja dulu itu rame. Gara-gara Pak Luhut salah satunya ngomong gini nih. Potensi buat kita itu sangat banyak. Jadi tadi ada pertanyaan tadi, apakah anak-anak muda Indonesia tadi yang dari UGM mau balik? Ya kalau kau nggak mau balik ya bodoh aja. Mau peluang di sini kau bagus. Kamu di Amerika di mana pasti akan second class. Nggak akan bisa kau first class citizen. Kamu first class citizen di Indonesia, di kampungmu ini. Dan kalau kau udah punya ilmu, kau bawa kemari dengan peluangnya begini banyak, Anda akan jadi somebody. Kalau di luar kamu ya hidup enak pasti, tapi ya udah jadi pesuruhnya kapitalis itu tadi. Udah cukup. Tapi Bang terus terang ya, gue pertanyaan-pertanyaan kayak begini, yang ditanyain Pak kalau di luar negeri pulang itu kan, ya udah lalu punya iman masing-masing aja gitu kan. Iya. Ngapain masih ditanyain nih ke Pak Luhut gitu. Ternyata waktu itu orang nanya ini kita agak, saya waktu itu di acara itu agak Oh kesel. lagi di acara situ Iya, sama. saya Iya, di acara moderatornya. Tokpol itu. Oke. Iya, saya agak kesel juga. Kok pertanyaan begini, lu masih tanyain, lu kan iman masing-masing aja nih kan. Lakum Kalau- dinukum wali Iya, abdi kalau lu dulu ya. sedang di luar, kalau di sini ya nggak lebih baik juga. Ternyata jenderal luar lawannya bodoh kan. Indonesia gelap, kau yang gelap. Nah, Paten juga Lu- jenderal ya. iya, lu- Gue nggak nyangka gue jawabnya kayak paten ya. Dan ini yang dipakai sama begitu Indonesia gelap dan kabur aja Rame. dulu. Barang ini keluar lagi bang. Ya kan menjadi sebuah manifesto untuk perlawanan kepada Pak Luhut. ya bodoh aja kau. Ya bang, coba kasih dulu pengalaman lu kerja sama Pak Luhut. Enggak, kan orangnya memang apa ya, lugas ya. Kalau dia mau ngomong dia ngomong aja. Itu sebetulnya kan kalau dibuat di dalam bahasa yang sopan, lebih akademik sebetulnya kan kontennya bener. Ya. Ini dulu ya. Quick Yangi yang ngomong. Ini dulu dia bilang gini. Kalau orang di Amerika itu best graduate, dia akan kerja di Amerika. Ya. Graduate yang second class, dia akan kerja di tempat lain di luar Amerika tapi masih negara maju. Yang kelas ketiga akan pergi ke negara berkembang. Itu memang fenomena yang terjadi dan itu sebetulnya nggak ada yang aneh dengan itu gitu. Jadi kalau kita mau pergi keluar, kita mesti make sure bahwa kita memang kualitasnya yang Di grade di grade A tadi gitu. Ya. Sebetulnya nggak ada yang aneh, cuman karena disampaikannya Bodoh aja kau. itu aja. Bang, kasih pengalaman abang sama Pak Luhut ini lah. Ya Jadi anak buah Pak Luhut. karena apa namanya? Karena cara komunikasinya kan begitu.
gue nggak ada persoalan lah dengan begitu, malah jadi sebetulnya ya kalau komunikasi lebih terang tuh lebih gampang kita kan, ya ketimbang nebak-nebak. Kalau nebak-nebak, gue nggak mau sebut lah satu tokoh ya, yang satu Capek tokoh juga ya, menerjemahkan ya, ini kan. yang kalau kita minta guidance, dia jawabnya begitu ya. Nah gue nggak tahu tuh begitu ya iya atau enggak. Iya. Atau kayak dulu Pak Harto kan, dia berdechem aja kan, kalau Sarwono katanya aku harus tanya Mordiono dulu, Pak artinya apa Pak? Lebih baik kan jelas-jelas aja kan gitu kan. Bagus saya dapat laporan juga. Iya. Loh, masa itu yang tadi apa? Oh bagus. Jadi arahannya apa Pak? Ya, itu bagus. Tapi yang salah yang marahin nih Bang kalau menurutku Bang. Yang marah ke Jenderal Luhut. Iya. Lu mau ngarepin beliau sopan ngomongnya, Ya, enggak, memang itu yang nggak bisa juga. Tapi kan sebetulnya memang ini bukan Bukan lu analisa, belain bukan bos lo ya? bukan analisa psikologis orang. Memang orang, ya ini agak stereotyping sih. Dari Sumatera Utara kalau ngomong kan begitu kan. Iya. Iya kan? Sampai ada joke-nya kan. Nih joke apa namanya bercandanya. Datang ke KFC. Minta ayam. Mintanya paha. Dikasihnya dada. Protes. Ini kita mintanya paha. Ini dapatnya dada. Ya sama-sama aja lah barang itu. Palu cerita Bang. Palu cerita. Lu udah denger gak cerita Palu? Dia nemenin istrinya Menteri Luar Negeri Singapura Vivian ke Toba. Dia escort lah, ya Toba udah bagus gitu kan. Bagus nih, servicesnya bagus, wisata ininya bagus banget, alamnya, hotelnya juga oke. Tapi tiba-tiba gue diprotes, aku diprotes sama istri si Vivian. Kenapa? Pak, itu kenapa sih? Udah bagus-bagus ini segala macam, rapi, bagus, hotel bintang 5. Begitu aku bawa koper 3, dia komentar, banyak kali kopernya. Kenapa harus ada koper banyak? Banyak kali kopernya. Gitu. Itu kan soal kultur ya. Iya, Itu soal gua itu bilang, makanya itu soal komentar kultur. persahabatan, artinya kau sudah dekat gitu. Sama kayak orang Padang ke pasar kan. Ini berapa? 15.000. Ada orang nawar, suka-suka orang yang nawar lah kan. 5.000 aja katanya. Hah? Ya udah, ibu aja yang jualan biar saya beli. Padahal kan itu atas dasar Asal keakraban. Itu ada joke ya. Mungkin yang muda-muda sekarang nggak pernah dengar mengenai joke ini. Mengheningkan cipta dipimpin sama orang Batak. Jadi dia bilang, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah pahlawan yang mati ditembak Belanda Pukima ini. Jadi itu loh, substance-nya sama, iya kan? Tapi Ada yang bilang, iya kan? Jadi Betul, itu kan soal. Jadi gua nggak lihat isu itu sebetulnya, karena substansinya sebetulnya kalau memang mau kerja di luar negeri itu kita harus aiming untuk yang yang Bener grade itu. paling tinggi lah, ya kan? Iya Kalau betul. di kampung kau ini banyak opportunity kan. Jangan sampai udah jauh-jauh malah jadi yang second. Ya gitu kan, Bang, tapi- sebetulnya kan pesennya Iya. itu. Lu sempet nanya gak? Tapi untuk tembus ke yang first class ini bagi beliau itu nyaris mustahil kan, itu yang dia omongin Ya, kan Kau sebenarnya kan. sebagus-bagus kau jadi anak buah kapitalis. Sebetulnya udah mulai juga orang-orang Indonesia kayak misalnya udah meninggal sekarang ya. Sehat Sutarja. Sehat. Ya dia bikin Marvel. Tapi memang secara statistik nggak banyak. Kita mesti jujur Iya, juga one in a kan. million itu, ya, Bang. ya kan. Ada tapi nggak banyak gitu. Iya. Jadi kalau bicara law of large number ada 1-2 lah, tapi nggak banyak lah. Kan kalau mau lihat aja pekerja kita, ini makin lama makin banyak ya. Pekerja kita kan sebagian besar adalah unskilled kalau di luar. Iya. Ya kan? Itu kan datanya nunjukin begitu. Dan competitiveness kita jangan-jangan mungkin Ya, masih di memang situ ya, ya. masih di situ. Itu kan datanya nunjukin begitu. Lo nggak pernah tanya ke Pak Luhut, kenapa ngomong Indonesia gelap, kau yang gelap gitu nggak pernah? Enggak karena kenal, gue ngerti. Gue ngerti maksudnya memang orang begitu. Dan itu lucu sebenarnya gitu. Iya. Kau yang gelap itu ya, Bang. Ya, tapi ya ngomong sopan pun juga ada yang marah bos. Gue pikir-pikir gitu juga. Sopan Kita udah jaga-jaga dimarahin juga. Iya. Ini Tapi kayak mending kita. ya udah lah kayak gitu aja lah kan. Ini kayak kita- bodoh kau. Udah gitu aja. Iya. Ini kayak kita. Toh juga dimarahin juga kan. Misalnya dia satu hari dia bilang, ada lah, Dek, yang itu lo mau kerjain.
Terus gue bilang, enggak lah Pak, waktunya nggak cukup. Ah, bagus juga kau sadar. Kalau nggak makin buat aja kau. Itu kan, ini kan cara komunikasi sebetulnya itu lebih kepada soal kayak gituan kan. Katanya presiden pernah juga Bang ya. Apa tuh? Bang, abang bener juga ya aku bikin Dewan Ekonomi Nasional ini ya. Ah ya kau memang bener kau presiden ya kan. Ada kali itu Bang, percakapan itu Bang. Ya? Gue nggak denger. Kan Pak Luhur ngomong ke lu waktu itu. Iya sih. Oh Pak lu cerita itu. Iya. Tapi saya pernah bikin Pak Luhur agak terdiam sebentar di lift waktu itu. Kenapa? Tapi jarang meleset. Nanti belakang layar aja lah. Iya, pernah ya. Oke, udah terjawab. Khatib ini siapa? Udah terjawab. Udah. Terima kasih Pak Khatib. Terima kasih sama-sama udah diundang ke sini. Tapi ini kantor makin hebat. Ini solid. Ini solid. Tapi belum harus wajar lah kalau di depan tuh tamu harap lapor nggak pantas. Iya, pantas. Iya, ini supaya ini netizen yang offline ini nggak ngomong. Ya ini kan buat mengakomodir kawan-kawan yang mau diskusi segala Iya. macam. Dan ini nunjukin kenaikan income per kapita sebenarnya. Aduh jangan lanjutin ya. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik dah.